Jadi sebenarnya kalau secara mesin semuanya sama. Dan yang di kereta N-Line Turbo ini dia paling cepet. Hai Usoners, balik lagi sama gua Rangga. Kali ini gua lagi ada di Lampung. Gua lagi berada di satu tempat dan gua abis merasakan impresi berkendaranya Hyundai yang terbaru, yaitu Hyundai New Creta. Dan yang ini adalah serinya N-Line. Gimana keseruannya gua mencoba mobil ini? Ikutin terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Let's go! Nah, sekarang gua udah ada di New Creta N-Line. Jadi kemarin kita mencoba untuk merasakan impresi berkendara dari varian New Creta N-Line. Jadi karena semuanya harus bergantian, jadi kita mendapatkan semuanya. Dari pertama kita bawa New Creta N-Line yang turbo. Terus di titik selanjutnya kita tukeran mobil jadi New Creta yang Prime, dan yang terakhir itu New Creta N-Line yang biasa tanpa turbo. Jadi gua udah ngerasakan semuanya, dari impresi berkendara, gimana enaknya buat posisi, terus fitur-fitur juga udah gua cobain, terus cobain ada drive mode-nya juga. Jadi ada 4 drive mode-nya. Yang pertama ada Eco, ada normal, ada sport, dan ada smart. Jadi gue coba semua. Cuman waktu pas nyobain yang turbo, kayaknya sayang ya kalau misalnya gue nggak pakai yang sport terus gue bejek gasnya di tol. Itu impresinya bikin gue agak tercengang ya. Jadi pas masuk gerbang tol, gue langsung ubah drive mode-nya ke yang sport. Gue bejek langsung full gasnya, dan itu torsinya enak banget. Dan mobilnya juga nggak limbung. Abis itu fitur-fitur semuanya gue pakai dari ADAS. Terus yang paling enak itu line keeping assist. Nah, yang di New Creta N-Line ini agak sedikit responsif banget sih. Jadi pas waktu gue lagi di jalan tol itu kan mau nyobain line keeping assist-nya, jadi gua agak ke tengah dikit, nginjek garisnya. Jadi respon dari si setirnya ini, dia langsung mengembalikannya tuh langsung cepet gitu, bek gitu. Kalau yang lain kan mungkin ada yang smooth, ada yang agak lambat. Nah, dan yang di Creta N-Line Turbo ini dia paling cepet. Jadi agak lumayan kaget juga gue, karena pas di tol itu bawanya 100-an lah ya. Nyobain semuanya, terus dari fitur-fiturnya juga udah gue cobain, semua pedal shift-nya juga udah cobain, enak banget. Dan yang paling gue suka adalah di kabinnya juga nih. Jadi di kabinnya itu gue merasa cukup nyaman, cuman yang agak sayang adalah ukuran joknya sih sebenarnya, karena buat informasi itu tinggi gue 181. Jadi di kursi ini gua nggak dapat penumpang yang full, jadi masih setengah sih. Jadi kalau perjalanan panjang kayaknya agak lebih capek ya, karena agak menggantung di kakinya. Terus untuk yang lainnya, untuk pengaturan sih semuanya udah ada kan, tilt sama teleskopnya udah ada semuanya. Terus ada sirkulasi dari jok ini sendiri. Jadi kita dapat sirkulasi udara ya waktu nyetir. Jadi gua nggak ngerasa lepek, nggak ngerasa gerah ya. Jadi lebih enak karena ada sirkulasi udara yang keluar dari jok ini. Nah, yang paling gue senang adalah masih adanya tombol fisik di sini. Jadi masih enak, masih aman. Kalau gue berkendara sendiri masih bisa sedikit utak-atik lah ya. Masih bisa buat setel si AC-nya mungkin, atau misalnya gue mau dengerin radio juga masih oke, atau misalnya gue mau dengerin yang lain masih oke, masih enak. Terus ukuran dari layarnya ini sendiri
layar MID-nya itu full entertainment ya, jadi nyambung semuanya. Cuman kalau secara si layarnya ini dia tetap dibagi dua, itu ukurannya 10,25 inci. Ada aksen merahnya juga, dan yang gue paling senang adalah aksen-aksen merah ini nggak bikin norak sebenarnya. Jadi malah justru jadi pemanis yang pas lah untuk new kereta N-Line-nya gitu. Jadi masih aman. Nah, yang nggak kalah seru adalah adanya speaker Bose di semua titik. Ada wireless charging juga. Nah, untungnya gue udah coba wireless chargingnya di sini. Terus ada drive mode-nya, ada 4 tadi udah gue jelasin, sama ada traction-nya. Jadi kalau misalnya di luar negeri gitu, di luar negeri itu ada pilihannya tuh, ada snow, mood, dan sand. Nah, kalau misalnya di daerah tropis mungkin lebih banyak yang ini kali ya, yang mood atau sand. Nah, tapi kalau untuk di jalan raya nggak usah dipakai, karena itu nggak kelewat pengaruh banget. Terus, oh iya nih yang paling seru adalah kalian nggak perlu khawatir masalah bau di kabin mobil New Creta N-Line karena udah ada air purifier-nya. Jadi kalian nggak usah khawatir, nggak usah ngerasa terganggu ya sama bau-bau yang nggak sedap. Ada air purifier ya, lumayan lah untuk bisa menetralisir udara-udara yang ada di kabin gitu, masih enak. Untuk door trim semuanya ini masih plastik ya. Ini masih plastik. Terus ada roof-nya di sini. Fitur menariknya lagi ada langsung tailgate di belakang. Jadi kalau misalnya kalian mau buka bagasi itu, kalian nggak perlu repot-repot menggunakan tenaga. Kalian tinggal pencet aja sekali, nanti dia akan otomatis ngangkat gitu bagasinya. Nah, sekarang gua mau ke POV ke belakangnya dulu. Jadi kalau buat gue di tinggi 181 justru lebih enak jadi penumpangnya gitu. Jadi jarak dari bangku gua duduk terus sama yang depan itu masih lumayan jauh. Semua ketopang dari leher sampai ke punggung segala macem udah ketopang, masih aman. Nah, di tengahnya ada sandaran ya. Jadi masih ada sandaran, kalau mau naruh cup holder apa segala macam itu masih ada. Jadi masih enak banget. Nah, yang paling seru lagi adalah ada fitur namanya Blue Link. Jadi kalian kalau mau masuk mobil atau mencari mobil yang kalian lupa naruh parkir di mana, kalian bisa pakai Blue Link itu. Jadi kalian tinggal install aplikasinya, kalian bisa kontrol semua mobil kalian gitu. Dan yang paling enak adalah sebelum kalian masuk mobil, AC di mobil itu sudah pasti bisa dinyalain. Jadi sebelum kalian masuk, di kabin udah adem, udah enak. Jadi nggak perlu repot tuh gitu. Nah, yang gue suka dari Hyundai New Creta N-Line ini, dia punya power 160 PS dan torsi maksimalnya itu 253 Nm. Itu untuk yang turbo ya. Nah, kalau yang biasa, kalau untuk yang varian yang di bawahnya, yang bukan N-Line series itu 115 PS untuk powernya, dan untuk torsinya itu sekitar 143,8 Nm. Jadi kalau menurut gue untuk daily perkotaan sih masih oke ya, masih oke. Sama kalaupun jarak jauh juga masih aman banget, enak banget. Oke, sampai gue lupa ngebahas untuk desainnya. Jadi all new Creta N-Line ini semuanya hampir desainnya berubah total. Artinya ada pengupgradean sih sebenarnya. Jadi kayak misalnya dari grill itu udah beda, lebih minimalis daripada yang versi Prime-nya. Terus dari velg juga udah pakai 18 inci, udah lebih gede karena yang Prime itu pakai 17 inci. Terus kesimpulannya adalah gue seneng banget nyobain New Creta. Perubahan yang signifikan adalah dari desain sih. Kalau gue ngeliat dari semuanya lebih ke arah desain dulu karena lebih enak dilihat, lebih dinamis, lebih sporty juga, lebih keren. Terus warnanya juga ada banyak, ada merah, ada hitam, ada warna silver. Silver juga ada, kayak dark silver gitu. Warna hitamnya juga ada. Jadi ya gue cukup puas lah untuk nyobain
gimana impresi berkendaranya pakai New Creta ke Lampung. Oke, segitu aja dulu sedikit cerita gua untuk impresi gua New Creta mencoba dari Jakarta ke Lampung. Mudah-mudahan itu bisa menjadi informasi yang bagus buat kalian dan kalian bisa ya pilih-pilih untuk beli mobil. Kalau gue sih lebih mendingan sekalian yang turbo aja ya. Dan yang terakhir gue mau informasi harganya. Kalau misalnya New Creta N-Line yang turbo sama yang biasa itu mulai startingnya dari harga 460 jutaan. Kalau yang versi yang turbonya itu sekitar 507 jutaan. Nah kalian bisa pilih mau yang mana, mau yang turbo oke, mau yang N-Line kereta biasa oke, atau mau yang versi prime juga oke. Jadi nanti kalian bisa cobain lah. Kalau misalnya kalian jadi beli, kalian bisa ke dealer untuk melakukan test drive. Nanti kalian bisa pilih mau yang mana. Oke, cukup sekian gitu aja. Mudah-mudahan jadi informasi yang bagus. Gua Rangga pamit. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah!